Halo guys, kembali lagi bersama saya Geraldo Jovan Wartuni, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saat ini saya akan membawa materi tentang daya guna atau kebergunaan dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Kita masuk pada materi yang pertama. Daya guna atau usability adalah tingkatan di mana sebuah produk dapat digunakan oleh user untuk mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan kepuasan dalam menggunakannya. Daya guna merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pengguna terhadap produk sistem. Ukuran daya guna suatu sistem bersifat subjektif. Produk dapat berupa perangkat lunak, tool, website, komputer, mesin, gadget, dan lain-lain. Efektif dan efisien mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kinerja organisasi. Efisien adalah bekerja dengan menggunakan sumber daya dan energi yang sesuai tanpa pemborosan. Efektif adalah melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diinginkan dengan tepat. Berikut daya guna atau usability atribut. Daya guna ISO 1998 terdiri dari efektivitas, seberapa tepat, lengkap, dan akurat seorang user dapat mencapai tujuan. Efisiensi, resource yang dikeluarkan oleh seorang user untuk melakukan dan mencapai tujuan dengan cepat dan tepat tanpa ada pemborosan. Kepuasan, respons dari user berupa kenyamanan, penggunaan, dan sikap positif dalam menggunakan produk. Efektif dan efisien mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kinerja organisasi. Efisien adalah bekerja dengan menggunakan sumber daya dan energi yang sesuai tanpa pemborosan. Efektif adalah melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diinginkan dengan tepat. Metode pengukuran rekayasa daya guna. Pembangunan sistem komputer biasanya melibatkan dua proses pengumpulan data. Yang pertama, pembahasan. Untuk membantu dalam membuat keputusan awal atas rekayasa bentuk antarmuka pengguna yang dilakukan pada fase awal. Kedua, pelaksanaan atau pengujian. Untuk melaksanakan atau menilai keputusan rekayasa, spesifikasi bentuk yang telah dibuat sebagai prototipe sistem, serta meningkatkan daya guna sistem dengan mengurangi masalah pada bentuk dari sistem. Daya guna heuristik, prinsip, atau panduan untuk merekayasa bentuk user interface. Yang pertama, dialog yang sederhana dan alami. 2. Berbicara dengan bahasa user. 3. Mengurangi beban ingatan user. 4. Konsisten. 5. Sistem timbal balik. 6. Jalan keluar yang jelas. 7. Jalan pintas. 8. Pesan-pesan kesalahan yang baik. 9. Mencegah kesalahan. 10. Bantuan dan dokumentasi. Heuristik, pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Berikut siklus hidup. Siklus hidup daya guna the user usability benchmarking. Terbagi atas 5. Yang pertama, goal oriented interaction design. Kedua,
interactive design. 3. Prototyping. 4. Visibility evaluating. 5. Follow-up students. Berikut siklus hidup daya guna, kenali pengguna, atau know the user. Siklus hidup suatu daya guna memiliki 7 elemen, antara lain 1. Kenali pengguna. 2. Berpatokan pada daya guna, benchmarking. 3. Desain berorientasi pada tujuan interaksi. 4. Interactive design. 5. Prototyping. 6. Daya guna evaluasi. 7. Studi lanjutan. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.